Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu oke ya. Nah, perkenalkan nama saya Nur Madina S dari kelas 20A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep neuroscience. Ada yang tahu neuroscience itu? Nah, neuroscience adalah suatu paradigma baru kehidupan, terutama pendidikan dan dunia pelatihan, sebagai bentuk saintifikasi sistem saraf dan otak manusia. Secara etimologi, neuroscience atau neuroscience adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama mempelajari neuron dan sel saraf dengan pendekatan melalui banyak cabang ilmu. Nah, adapun pengertian neuroscience menurut salah satu ahli, yaitu Jones, mengatakan bahwa neuroscience adalah suatu studi tentang perkembangan sistem saraf, struktur, dan fungsi. Tujuan dari ilmu saraf adalah untuk memahami mekanisme yang mendasari neuron, interaksi, dan mekanisme keseluruhan otak. Nah, bagaimana neuroscience mempengaruhi mindset manusia? Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengamati sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dari kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience dapat membuat hubungan di antara proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting otak. Neuroscience adalah suatu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf, utamanya otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar dan khususnya apa yang dialami manusia dan bagaimana manusia memengaruhi yang lain. Selain itu, neuroscience adalah studi tentang sistem saraf mengenai dasar biologi dan kesadaran, persepsi, memori, dan pembelajaran. Neuroscience mempelajari seluruh sistem saraf manusia yang meliputi otak dan sistem saraf lainnya. Nah, adapun tujuan dalam mempelajari neuroscience yaitu yang pertama, kognitif dan berpikir, yang kedua, daya ingat dan memori, yang ketiga, sosio-emosional, yang keempat, kelainan atau gangguan pada sistem saraf otak, yang kelima, mekanisme kerja saraf dalam otak, kemudian yang keenam, proses saintifikasi dan hubungan dengan sistem lainnya. Nah, kemudian terdapat cabang-cabang keilmuan sebagaimana yang disebutkan oleh Nordquist, yakni yang pertama, neuroscience afeksi, yang kedua, neuroscience perilaku, yang ketiga, neuroscience
klinis. Yang keempat, cognitive neuroscience. Yang kelima, neuroscience komputasional. Yang keenam, neuroscience budaya. Yang ketujuh, perkembangan neuroscience. Yang kedelapan, neuroengineering. Yang kesembilan, neuroimaging. Yang kesepuluh, neuroinformatika. Yang kesebelas, neurolinguistik. Yang kedua neurofisiologi. Dan yang ke-12, neuroscience sosial. Nah, bagaimana pemanfaatan neuroscience dalam kehidupan? Yaitu yang pertama, neuroscience agama. Yang kedua, neuroscience pendidikan. Yang ketiga, neuroscience sosial kemasyarakatan. Yang keempat, neuroscience budaya. Yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Yang keenam, neuroscience ekonomi. Nah, itulah penjelasan mengenai konsep neuroscience. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.